welcome back to Celah Belajar channel. And now this is going to be our last video on IELTS reading. But don't worry, we still have speaking and writing, okay? So here we go. Oke, jadi hari ini kita akan bahas IELTS reading completions plus short answer questions. Nah, ini silabusnya, just to remind you of our syllabus dan knowing what to expect from our videos and what has been discussed in our previous videos. Nah, kita ada di reading 4, yaitu completions plus short answer questions. Ini adalah common reading questions. Sebetulnya di reading itu ada 11 jenis different questions. Cuman yang paling sering muncul itu adalah yang kita sebut di sini. Oke. Yang nomor 1, 2, 3 kita udah bahas, sekarang kita bahas 4 dan 5. Okay, let's start from sentence completions. Seperti yang kita udah bahas, completions itu kan ada banyak ya. Nah, tadi kita udah lihat sentence completions. Kita mulai di sentence completions. Sentence completions itu mirip sama summary completions. Jadi, bedanya itu adalah, if it's summary, it's gonna be paragraph. Ya, akan ada sebuah paragraf. Nanti ada titik-titik, ada gaps gitu di antara paragrafnya, dan kita harus isi dengan jawaban yang benar. Sedangkan kalau sentence completions, contohnya kayak gini nih. As you can see, number 1, Australia was originally founded as a blah blah blah. Nah, blah blah blahnya ini yang harus kita cari dari teks. Hampir mirip, cuman bentuknya ini satu sentence per sentence gitu, dibanding kalau summary yang adalah satu paragraf. Nah, bedanya lagi, kalau di sentence completions ini, the questions or the statements come in order of the passage or of the text. Jadi semuanya urutan kalau sentence completion. Nah, kalau yang summary completion itu acak biasanya, tapi hanya diambil dari beberapa paragraf aja, nggak dari semua passage. Jadi misalnya hanya diambil dari paragraf 4 dan 5, atau 4, 5, 6, atau 3, 5, dan 6 misalnya gitu. Cuman si jawabannya itu sesuai urutan. Jadi harus diperhatiin di situ bedanya. So, in completions, banyak yang menyarankan sebelum kalian baca teksnya, itu baca soalnya dulu. I can agree with that. Tapi tetap sih kalau menurut aku tuh skimming itu sangat penting. Jadi mendingan di skim dulu teksnya biar kita tahu nih ini di mana, itu di mana, ada apa di sini, ada apa di situ, lebih hafal dengan passage-nya langsung, baru kita masuk ke pertanyaan. Okay? But anyway, whatever you choose to do, these are the general tips. Well, skim the text, that's the first thing you do because again, familiarize yourself with the organization of the text. Lalu kemudian underline and find keywords, ya seperti biasa kita lihat dari statements-nya, kita underline keywords-nya, and then we go back to the passage and do tips number 3, which is scanning. Nah, seperti biasa skim, scan itu udah kayak kawin banget mereka berdua itu. Nah, habis itu kita scan, lalu kita cari jawabannya ada di mana, dan kita baca beberapa kalimat sebelum dan setelahnya, okay? One thing that you need to be careful of in completions adalah tips yang nomor 3 yang ada di sini. Word counts and grammar. Jangan lupa baca instructions-nya. Ingat word counts ya. No more than 2 words or only 1 word. No more than 3 words. Itu tuh penting banget buat kalian tahu karena banyak banget IELTS taker yang salah, yang gagal, yang dapat jawaban incorrect just because they ignore that aspect. Okay, jadi kalau sebelum kita kerjain, sebelum di underline keywords ini ya, kita baca dulu berapa kata maksimal atau word limitnya berapa untuk kita bisa jawab pertanyaan tersebut. Okay, that's the first thing you have to do. And then you check the answers and remember the word limit. Okay, after that, check the grammar. Kalau kira-kira kita udah dapat ini kayaknya jawabannya benar deh yang ini gitu ya. Terus kita masukin ke dalam kalimat tersebut atau kita masukin ke dalam paragraf tersebut, you read everything all over again. Karena you need to make sure that the answer fits grammatically. Jadi jangan sampai misalnya kalian harusnya nggak pakai misalnya di pertanyaannya gini, look at the question before ya. Australia was originally founded as a something. Terus kalian jawab pakai lagi, a prison, let's say. So it's gonna be wrong because there will be two articles in one sentence, which is wrong. Okay, so that's what I mean by checking your answers whether it fit the text grammatically.
Okay? Last tips. Questions are in order of the passage, just what I told you before. So be familiar with the text first, karena nanti jawabannya itu adalah urutan. Jadi setelah kita tahu si orientasi dari teksnya, kita bisa dengan gampang cari ke jawaban berikutnya, dan berikutnya. Okay? Alright, moving on. We are moving to table completions. Nah, satu hal ya, table completions ini sama dengan flowchart completions. Jadi tipsnya dan strateginya sama. So we combine it in table completions. Tapi kita akan kasih contoh untuk soalnya. Ini dia. So these are the examples of flowchart sebelah kiri dan table sebelah kanan. Tipsnya, skim the text. Again, underline and find keywords. Nah, terus word counts and grammar. Sama kayak tadi. Dan terakhir itu adalah questions are not in order. Jadi untuk flowchart dan table itu jawabannya acak di teksnya, enggak urutan. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Selain underline keywords on the table or on the flowchart, you can also read the headings. Biar kalian tahu, selain orientasi dari teksnya, you also have to know the orientation of the questions or of the table or of the flowcharts. Okay, dibaca dulu headingsnya. Sama kayak listening, kalau misalkan kalian lupa, you can go back to our IELTS listening yang table completions. Itu dibaca headingsnya, dilihat nomornya kemana, ya kan? Terus dibaca juga subheadingsnya. Nah, setelah itu kalian udah lebih tahu kan, oh yang dicari itu ternyata ini, bagian ininya, bagian proses ininya, bagian proses itunya. Setelah itu, the next thing that you can do is to figure out what kind of word form that you need there. Ya, apakah kalian butuh verb atau kalian butuh noun atau butuh adjectives? Apa tuh yang ditanyain di situ? Most likely sih jawabannya pasti noun biasanya atau verb biasanya, jarang adjectives. Tapi kita lihat aja kira-kira apa yang dibutuhkan di situ. And then you can go back to the text and find the answers. Scan for the answers. Ya, ini proses agak panjang sebenarnya kalau dilihat seperti itu ya. Jadi kalau kita rasa, ini harus ditebak dulu ini word formnya apa, dilihat dulu headingsnya. But then this is the part of the practice. Jadi jangan pas lagi tes kalian ngelakuin ini. Memang ini akan buang-buang waktu. So you have to do it when you are doing the practice. Jadi practice dulu, kalian latihan nih, baca headings, baca tebak-tebak word formsnya, kira-kira apa. Nah, pas saat tes sebenarnya, it becomes an automatic thing to actually happen. Jadi kalian udah kayak langsung, ini pasti nebak, ini pasti nyari ini. Langsung go back to the passage and then find the answers. Jangan lupa check whether it's grammatically correct or not. Okay? Next, we move on to short answer questions. Nah, for short answer questions, ini contoh soalnya. Biasanya for short answer questions banyak IELTS taker yang dapat nilai bagus-bagus di sini karena ini bentuk pertanyaan yang memang udah biasa kita kerjain sehari-hari gitu di sekolah. Kalau kita lagi belajar, nggak usah bahasa Inggris deh, pelajaran lain apapun juga biasanya kita udah ngerjain pertanyaan yang kayak gini. So for example number 4, what has been found in some fancy foods products? You don't have to get the answers grammatically correct in this part karena tadi ada word limitnya dan ini adalah short answer questions. Jadi jangan jawab pertanyaan dengan full answer. You just have to answer with the short answers, just like the name suggests. Jadi tadi itu ya, sama kayak namanya, short aja, jangan yang full answers. Kalau belajar bahasa Inggris di sekolah, biasanya kita malah diharusin jawab pakai full answers, but not this one. Be careful, okay? Kita lihat tipsnya. Mirip semuanya. Skim the text, underline and find keywords, word counts, jangan lupa. Di sini saya nggak masukin grammar because, like I told you before, kita harus lihat dari word limitnya berapa, tapi nggak berarti ngarang-ngarang isinya. Walaupun grammarnya nggak harus bener, tapi nggak berarti ngarang-ngarang, oke? Cuman grammarnya ini tuh bukan our main concern. Unlike the last two questions, yang tadi table completion, sentence completions harus grammatically correct. Kalau yang ini, it's not our main concern. Yang penting word limitnya masuk. Jangan sampai kalian ngelewatin word limitnya. Misalnya disuruh 2 kata, kalian malah isi 3.
Okay, don't do that. Dan di sini juga questions are in order of the passage. Jadi urutan dengan urutan pertanyaannya sama dengan urutan passage-nya. So it's easier for you to actually find the answers after you find the first one. Okay. Nah, one thing that we have in common for all these questions, terutama completions ya, itu adalah paraphrasing. Jadi akan banyak banget kalimat-kalimat yang diparaphrased. So that's why in every single skills, selalu kayaknya di tiap video saya juga selalu bilang paraphrase. So don't find for the same words, but find similar words or synonyms. So you match the meaning, not the words, ya. Karena si pertanyaan yang ada di IELTS itu tidak akan wordingsnya ya, word structures-nya tidak akan sama dengan yang ada di dalam teks. So you cannot match words karena jawabannya most likely will be wrong. Okay? Di sini saya akan kasih bonus yaitu contoh-contoh synonyms atau paraphrase yang ada di paraphrase sentences yang ada di IELTS. Ini dia. Okay. Kita lihat yang pertama ya, about 1900. Tapi di teksnya di early years of the 20th century. So you have to know that. You have to be able to figure out what is 20th century. Tahun berapa sih 20th century itu gitu. Terus records date from, and then it says began keeping records, bla bla bla. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat-kalimat atau frasa-frase yang memang diparaphrase di IELTS. Ada banyak lagi tentunya yang lainnya. Cuman ini hanya sebagai gambaran aja bahwa kalau kalian mencoba mencari kata yang sama, you will not find it in the reading or in the text. Karena ini buktinya diparaphrase semua. Okay? Sebelum saya lupa, tadi saya belum kasih sample questions for short answer questions ya. Teksnya adalah ini saya ambil contoh-contoh yang singkat. Ini bukan teks IELTS benerannya karena ini cuma 220 kata lah, tapi kalau di IELTS itu sekitar 700 sampai 800 kata. So ini hanya contoh buat kalian latihan aja. Oke, dan pertanyaannya tadi yang ini. Alright, again, ada yang bilang mendingan baca dulu baru baca dulu teksnya baru baca pertanyaan. Ada yang bilang baca dulu pertanyaannya karena akan buang-buang waktu kalau kita baca teksnya dulu. Well, for me, I think skimming is best. Skimming ya, bukan dibaca, bener-bener dibaca, terus kayak diperhatiin banget, diartiin satu-satu, enggak. Kita hanya skimming aja, just to get the main idea and to get the orientation of the text. Baru ke pertanyaan. Okay? Nah, kalian jangan panik kalau misalkan di teks itu ada vocabulary yang memang kalian nggak tahu artinya. Caranya itu pertama gini. Ada beberapa kasus, ada vocabulary yang memang susah, tapi memang dianggap susah juga oleh IELTS examiner, karena memang itu adalah jargons atau istilah-istilah dalam bidang tertentu. Itu pasti akan ada meaningnya di bawah teks. Jadi kayak ada asterisk gitu ya, terus di bawahnya tuh ada arti dari kata tersebut. So you will know what it is, right? Kedua, kalau memang si kata itu, vocab itu kalian nggak tahu karena memang bukan karena kata itu adalah jargons, yang harus kalian lakukan adalah baca kalimat sebelumnya dan baca kalimat setelahnya, terus kalian coba tebak artinya apa dari konteks tersebut, gitu. Jadi walaupun kalian nggak tahu persis itu apa, cuman bisa dikira-kira. Misalnya nih, ada kalimat contohnya adalah the biggest orca in the ocean are named Billy Jones, let's say. Okay, and then you don't know what orca is. Tapi kita bisa lihat the biggest orca in the ocean is named Billy Jones. So it must be something that can swim or float. It stays in the ocean. So things like that. Even though you don't know that orca is a whale, but then you can figure it out from the context. Itu saran saya buat vocabulary. Jadi jangan panik kalau nggak tahu artinya, dan jangan baca satu-satu, jangan artiin satu-satu. Okay? Your task is only to skim, go to the question, scan the passage, and find the answer.
Spesial buat completions dan short answer questions, check the word counts, check the word limits, okay? Dan yang lain-lain juga sih sebenarnya sama aja. But then if it's true, false, not given, matching, itu kan kayaknya udah ABCD aja gitu ya, nggak harus nulis. Nah khusus yang ini, when you have to write things, don't forget to check the word limit, okay? Setelah itu, check whether it's grammatically correct or not. Alright? So that's it, guys. The reading IELTS has done. We are going to have more videos on listening, on speaking and writing. So wait for our next videos. Thank you for watching this video. And don't forget to like, subscribe, and share our videos. And comments if you have any questions or if you have any suggestions for us. Bye!